Halo Kak Andri, Halo Der. mau nanya-nanya nih Kak, kan Hmm. Kakak tuh udah lama ya di dunia modeling. Hmm. Ceritain dong Kak, awalnya Kakak tuh di dunia modeling tuh seperti apa sampai bisa profesional sampai sekarang. Terus kan sekarang udah jadi coach juga. Nah, dan sekarang itu apa namanya tuh masih eksis gitu di dunia modeling. Nah, ceritain dong Kak dari awal sampai sekarang itu gimana? Waduh, panjang kalau diceritakan dari awal. Ini ada cerita lucu. Jadi pertama kali saya terjun di dunia model tuh apa istilahnya nggak sengaja. Jadi Iya, awal-awal sebelum saya di model ini tuh saya sekolah sepak bola SSB. Itu di salah satu ada SSB di Bandung. Nah, yang lucu tuh seperti ini. Eh, Waktu itu pas latihan, teman saya iseng bilang seperti ini, Dri, kenapa kamu nggak jadi model? Terus jawaban saya tuh seperti ini, apaan model? Gitu. Nah itu, apa ya, ucapan tuh harus hati-hati. iya, Selang berapa lama, kebetulan di sekolah saya waktu SMU itu, teman-teman tuh sudah terjun di model sebelumnya. Jadi ikut-ikut lomba, ikut iya. agensi. Nah, saya diajak oleh teman saya namanya Firman. Mau nggak ikut lomba model? Seperti itu. Kayak gimana? Udah pokoknya ikut dulu, nanti belajar jalan. Akhirnya saya waktu itu dinaungin ikut salah satu agensi namanya Mutiara Agensi. Nah, saya belajar di situ tuh. Belajar, akhirnya diikut sertakan dalam lomba. Akhirnya saya pindah agensi, ada ya waktu itu agensinya tuh Kartis ya di Cimahi. Ada beberapa teman saya di situ. Waktu zaman angkatan 98 99 tuh seru lomba-lomba tuh. Jadi ada agensi ini, anak-anaknya ini pas lomba tuh ngumpul diadu gitu tuh, adu apa talenta gitu yang seperti itu. Akhirnya berproses itu 99-an ya. Saya berkesempatan, alhamdulillah saya bisa belajar di Jimmy Enterprise. Hmm, Sistemnya dulu tuh sanggar. Seminggu 2 kali saya belajar. Nah setelah saya belajar di Jimmy, saya latihan lagi di rumah. Karena keinginan yang kuat iya. untuk bisa berubah, untuk lebih baik lagi. Itu saya latih dulu. Setelah latihan itu tempat lagi di lomba. Saya banyak cari pengalaman di lomba. Latihan di Jimmy, latihan di rumah, di tempat lagi di lomba seperti itu. Itu proses terus hingga pada tahun 2001 itu ada perlombaan tingkat nasional. Namanya tuh Radian Yamin, kalau itu dipegang sama almarhum Ramli, Iya. itu top model Indonesia. Pada saat itu saya mengikuti audisi perlombaan di Bandung, ada perwakilan di Bandung tuh 3 orang, 3 pasang, akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta karantina, lomba lagi, alhamdulillah masuk 3 besar, juara 3 saya dan favorit. Yes. By proses juga di situ, akhirnya saya ketemu sama desainer APPMI yang melihat akhirnya uh, itu pekerjaan profesional saya pertama. Mm. Itu saya di Grand Ali, Hotel Ali, Alila ya, itu PPMI Jakarta. Nah di situ proses lagi ketemu dengan almarhum Mas Wawan Potret Mm. agensi itu. Pada akhirnya saya ditawari untuk bekerja sama. Saya 7 tahun di Potret tuh. Itu Iya. proses juga, saya banyak belajar semuanya. Jadi memang itu nggak ada kebetulan Allah menempatkan kita suatu tempat tuh. Akhirnya saya belajar semua sampai saat ini pun saya belajar. Nah, itu ditempa lagi di situ, belajar juga saya di situ. Akhirnya tahu apa sih namanya pengalaman-pengalaman yang baru, eh, seperti fashion show lainnya, Mm. foto, terus buat ya pekerjaan-pekerjaan lain lah, kayak misalkan casting, audisi. Saya dapat banyak-banyak pengalaman berharga lah. Sampai saat ini saya bisa apa ya, bisa alhamdulillah bisa Iya. sharing, bisa ya itu by pengalaman sangat-sangat berharga. Sampai saat ini saya mengajar
itu tidak sama sekali terpikirkan oleh saya. Iya. Minat cipta juga sama kita, profesi kita, ya kita berusaha berubah. Berarti terus-terusan Kita belajar berusaha kayak. untuk lebih baik lagi, belajar. Itu betul. Belajar dan belajar terus. Dan itu maksudnya belajar tuh sampai kapanpun kita harus belajar. Itu maksudnya yang penting kita ada keinginan, kita yakin dan keinginan kita belajar, tekun, pokoknya yang saya titip, kita punya keinginan kuat, kita harus mencintai profesi yang kita tekunin, belajar, mau pasti namanya yang namanya proses itu kita ada senang, duka pasti, mengesalkan pasti ya, tidak sesuai dengan kita keinginan kita iya, tapi sabar dan yakin dengan keinginan, yakin dengan proses itu. Seperti itu. Oke. Kalau menurut Kak Andri, apakah model itu perlu sekolah, Kak? Atau perlu sekali? Kalau yang saya alami itu proses sangat perlu. Sangat perlu kita menimba ilmu, belajar, itu sangat-sangat perlu. Berarti sekolah itu emang perlu banget ya, Kak? Penting, Supaya kita betul. tuh lebih bagus lagi kalau misalnya kita berjalan, atau misalkan foto dan lain sebagainya. Kalau bagaimana sih, Kak, proses Kakak menjadi model profesional itu seperti apa? Prosesnya lumayan jatuh bangun. Kecewa jatuh baik bangun. lagi itu begitu dalam artian kita pasti kecewa lah. Audisi, casting, kita jadi terima, tapi ya udahlah, coba namanya ikhtiar, coba lagi. Maksudnya kita evaluasi diri aja. Misalkan dari casting ke casting satu itu kita kan itu juga belajar juga kan. Iya. Dari casting ini kita bicara seperti ini, coba dirubah, terus kita cari referensi belajar seperti itu ngikutin pasti prosesnya memang kita harus kuat mental, kita harus nggak boleh cengeng. Gimana kuat mental, sabar, harus kuat mental. Kita yakin sukses pasti gagal dulu, pasti sering. Hal itu yang nggak dialamin, jatuh bangun lagi, itu sudah jadi apa yang harus kita hadapin. Iya, hadapin seperti itu. Berarti kan apa sih namanya tuh, jangan lelah belajar dan juga jangan lelah berproses, terus harus terus-terusan mencoba, mungkin itu kayak. Ya, betul. Kalau gitu, Kak, apakah ada modal utama sih atau enggak untuk menjadi model profesional? Modal utamanya. Betul. Kalau untuk kembali lagi itu percaya diri. Kita harus cinta di profesi kita. Insya Allah dengan kita cinta, kita sepenuh hati untuk melakukannya. Kita belajar semuanya. Seperti itu. Kalau pernah dengar nih, Kak, ada yang bilang kalau misalkan modeling tuh atau menjadi seorang model tuh harus tinggi. Kalau misalkan cowok harus ganteng, kalau cewek itu harus cantik. Apakah itu benar, Kak, atau seperti apa? Betul. Jadi ada standar khusus untuk modeling itu. Selain proporsional tubuh, wajah juga. Nah, untuk tinggi itu kalau wanita itu minimal di 170. Kalau pasangan 174. Nah, kalau yang untuk prianya itu 80. Itu. Lagi sekarang tinggi kan anak-anak sekarang. Itu tuh untuk di runway aja, Kak, atau misalkan buat photoshoot, misalkan ada beda lagi atau gimana? Itu khusus untuk di runway, standar runway. Tapi kalau untuk foto itu tidak ada standar untuk tidak ada standar. Berarti siapapun juga bisa, Kak, ya. Yang penting ada kemauan belajar juga, Kak, ya. Nah, itu. Kalau sekarang, Kak, apakah ada kriteria khusus nggak di industri kepermodelan yang dibutuhkan oleh industri permodelan itu seperti apa? Model-model yang diperluinnya? Sekarang ya? Iya. Selain yang tadi yang saya bilang, udah standar tinggi, model itu sudah mental kuat. Iya.
bermental kuat, attitude-nya, perasaan harus baik juga, kesehatan luar dan dalam. Iya. Wawasan luas juga. Luas berarti Kak ya? Ya. Kalau tahapannya Kak, tahapan apa saja sih yang harus ditempuh oleh seorang model? Kalau menurut saya kan sebuah tahapan yang menurut saya yang penting tuh yang pasti pengalaman. Pasti itu kan sebuah sesuatu yang perlu kita cari juga. Kalau menurut Kakak itu seperti apa? Tahapan yang harus ditempuh. Tahapan yang harus ditempuh oleh seorang model. Prosesnya. Ya. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya tadi, memang Boleh Kak. Prosesnya memang cukup lama dan berbagai proses gitu. Iya. Pokoknya intinya jalanin, yang penting kita yakin, kita cintain, belajar, terus belajar. Seperti itu. Berarti semuanya gak ada yang instan kayak pasti harus belajar terus. Kalau misalkan jatuh ya bangun lagi gitu kayak. Betul. Seperti itu. Modeling mungkin ada tips nih buat saya mungkin supaya menjadi model profesional itu seperti apa gitu. Satu, kita harus tekun. Tekun itu baiknya tekun belajar. Ditekankan lagi, kita punya mental yang kuat. Kita mau belajar, kita punya karakter. Karakter tuh bisa dikeluarkan atau diolah dari kita sendiri gitu. Seperti apa misalkan karakter kita yang dimunculkan seperti itu. Nanti mungkin kalau misalkan di sekolahan kita ada masukan nih dari coach. Misalkan ini kuncinya untuk jalan seperti ini, untuk post foto seperti ini, untuk acting seperti ini. Itu ikut kalau misalkan di sekolahan itu dipelajari. Ya kita seperti ini bisa kita praktekkan juga seperti itu. Terus itu ya yang dari dosen sampaikan itu harus baik. Kalau seperti itu sosialisasinya kita apa ya? Kita harus menyenangkan lah, menyenangkannya dalam arti kita dalam hati ya, Siapa adanya kita teman-teman, kelingkungan semua harus menghargai, menyenangkan. Terus kok yang paling utama tuh tepat waktu, disiplin. Gitu. Kalau menurut Kakak kan saya tuh baru awalan kayak dari dunia modeling. Mungkin supaya kita bisa diterima di industri model itu seperti apa sih Kak biar kita diterima gitu? Mempunyai kepribadian yang menarik. Jangan sungkan untuk bertanya sama siapapun, kalau misalkan kita sama coach, sama teman pun ya kita sharing gitu. Terus terutama ke desainer, fotografer atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kerjaan kita, jangan lupa untuk sharing, terus minta masukan juga seperti itu. Terus jangan lupa setelah misalkan selesai acara kita terus yang itu mungkin kembali lagi ya kepada dari kita sendiri itu disiplin waktu. Itu yang paling utama. Diet itu juga berarti diperhatiin kayak. Kalau Kakak ada harapan nggak buat dunia modeling yang sekarang itu harapannya seperti apa gitu? Harapan saya pribadi untuk dunia modeling sekarang, saya berharap banyak muncul talenta-talenta baru, bakat-bakat baru, selain profesional, dia punya attitude yang baik, mental yang bagus, terus berwawasan luas. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih nih buat waktunya, udah sharing-sharing dari tadi. Mungkin bisa menyita waktunya mungkin dari Kakak, mohon maaf sekali. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Iya, siap Kak. Apabila ada salah kata.